Halo Sobat YouTube, welcome back to my channel Dandalas TV. Video kali ini kita masuk sesi Dandalas Podcast ya guys. Mengangkat tema hobi lelaki. Dan di sini kita langsung sudah datang bintang tamu kita Bang Insinyur Haji Edi Sopian, dan orangnya langsung sudah ada di depan kita. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan sekarang Pak Bang Haji? Ya, saya ini wirausaha, jadi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini masih kondisional. Ya, setelah bangkit dari COVID Bang Haji. Ya, mungkin begitulah kira-kira. Kalau ngomongin temanya hobi lelaki, hobi Bang Haji ini banyak bener kayaknya ini hobi Bang Haji ini. Sebenarnya ya mungkin kalau laki-laki sama, hobi itu sama ya. Jadi mungkin ada yang seneng main burung, mungkin ada yang seneng bonsai Ya. atau sepeda. Mungkin dari beberapa hobi itu karena kita sendiri di wirausaha di bidang otomotif ya, jadi kebetulan hampir turun temurun. Jadi hampir turun temurun dari kakek, beliau hobi, orang tua juga hobi, keluarga besar. Jadi mungkin di situ saya lebih dominan ke otomotif, mungkin begitu ya. Lebih ke motor Pak Haji ya. Iya. Semua otomotif ya. Ya. Oke. Rongsoan. Mohon maaf, ini bisa sambil santai. Silakan Bang Haji. Bebas. Netral. Santai. Sehat keluarga ya. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau cerita kita asal muasal tentang hobi otomotif, kok bisa dari sebanyak hobi itu kan ada banyak sih. Bang Haji juga dengar bonsai iya, burung iya, terus otomotif juga iya. Kenapa dominannya ke hobinya yang ke otomotif? Jadi ceritanya begini. Saya dulu hobi ikan hias itu Benar. atau burung itu mungkin kaitannya dengan nyawa ya. Ya. Nah, jadi berjalannya waktu mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, mungkin waktunya masih ada. Ya. Terus ya mungkin orang-orang di sekeliling juga support. Jadi waktu saya untuk berbagi waktunya yang jelas masih cukup lah ya. Di ke belakang nih udah kepala 5 ini agak sedikit milah-milah Ya, benar. gitu. Jadi mungkin di otomotif ini saya cenderung kapan mau jalan, kapan mau ini, yang penting kendaraan kita siap aja. Ready ya Pak Haji. Ya, jadi saya nggak perlu kalau bunga itu disiram, bonsai itu kan, kalau burung dan ikan hias itu kan mesti ada perawatan khusus. Dia lebih gitu. efisien. Lebih ya, mungkin saya lebih milik otomotif ini. Berarti sering reading dong Bang Haji. Ya, Touring. alhamdulillah masih dikasih sehat di usia saya, dan saya doakan juga teman-teman yang lainnya, bikers itu. Harapan saya ya dengan masih bisa bersilaturahmi ke teman-teman gitu. Mantap. Berarti sering gas tipis-tipis lah bahasa Ya, anak mungkin sekarang bahasa lah anak ya. teman-teman sekarang ya gas tipis-tipis lah ya, nguntir gas kalau teman-teman yang di wilayah timur tuh. Bener. Gitu kira-kira. Kan kalau ngomongin motor juga apa kesenangannya ketika kita Bang Haji itu gas, istilahnya bahasa zaman sekarang kan gas tipis-tipis gitu loh. Apakah karena menikmati suasana, menikmati jalan, apa kecepatan, apa senang mengunjungi tempat-tempat yang baru? Jadi begini, dulu saya juga dari hal yang kecil, otomotif itu dari hal kecil, dan sampai sekarang nih motor Monkey itu mungkin kan kecil itu. Oh, Monkey Honda. Iya, Honda Monkey itu mungkin kan itu untuk anak-anak ya. Iya.
Tapi karena saya suka, ya mungkin untuk yang deket-deket gitu. Tapi untuk jauh saya fisiknya udah nggak mampu. Iya, Untuk karena yang dia mungkin ya bukan membedakan speknya lah ya beda. speknya ya. Jadi saya cenderung sekarang mungkin kalau klubnya saya cenderung di Maci itu mungkin karena saya sudah lebih dari 25 tahun, bahkan mungkin kalau di era 90 itu mungkin ya dari tahun era 90-an ke sini mungkin ada 30 ya mungkin Sudah ya. di Maci ya. Ya itu. Jadi saya kebetulan aja itu basic saya seni, jadi saya jatuh cinta dengan Maci itu karena ya satu alasan ada nilai-nilai artnya lah di situ ya, hubungan-hubungan tuh orang-orangnya juga antik-antik gitu, orang-orangnya Sesuai juga dengan namanya Pak Aji ya. Motor antik klub Indonesia. Indonesia. Ya, dan orang-orang antik juga, orang-orangnya antik gitu, suka guyon. Jadi kita kadang-kadang rindu, udah lama nggak ketemu, rindu gitu. Berarti Pak Aji ini dinaungi klubnya Maci ya. Ya, alhamdulillah masih istiqomah di situ saya. Klub Indonesia. Ya, motor antik klub Indonesia. Kalau ngomongin touring, berarti kan untuk sekali jalan misalnya antar keluar kota itu perlu waktu makan berapa hari, Bang Haji? Jadi mengenai waktu itu tergantung jarak tempuh. Kalau kita kebetulan saya ini berdomisili di Sumatera, di Lampung ya. Mungkin gerbangnya Pulau Andalas ya. Jadi dengan hanya hitungan 1 hari kita sudah ke Pulau Jawa. Kebetulan ya itu tadi sahdunya, mungkin kalau bahasa seni itu sahdunya itu. Kita sudah mau nyebrang, kita udah ada teman. Nanti kita baru sampai Merak gitu. Di situ juga sudah ditunggu dengan teman-teman, dan berikutnya sampai ke wilayah timur. Mungkin yang paling utama ya hubungan silaturahmi, itu pasti. Ya, benar. harapannya kan kalau sehat seusia-usia sampai ada tuh yang kepala 7 juga ada. Kepala 7 ada. Ngegas. Masih ngegas. Kemarin jambore di Makassar itu. Oh, Makassar sama. Makassar itu butuh waktu 1 bulan. Kebetulan kalau saya kemarin kebentur dengan pekerjaan. Jadi kami ini, saya adik-beradik itu memang hobi semua. Hobinya sama. Kebetulan di Maci. Kami 4 orang adik-beradik ini alhamdulillah istiqomah di Maci. Jadi 1 di antara 4 ini kalau ada yang berangkat kan berita kita selalu update ya. Berita kami tahu, informasi alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah banyak di YouTube atau media massa ini. Kayaknya sepertinya hampir per jam kami dapat informasi itu. Jadi orang lalu lalang lintas touring. Iya. Seperti teman-teman rekan-rekan dari Aceh, alhamdulillah. Kebetulan rumah saya ini di jalur lintas. Jadi teman-teman dari Aceh, dari Medan yang mereka mau nyebrang tuh kadang-kadang ya mampir. Jadi hubungan di situ, kami rindu dengan hubungan-hubungan itu. Hasilnya kita menjamu mereka lah. Iya. Karena mereka mau ke titik 0 km. Iya. Atau sebaliknya tuh yang dari wilayah timur ya. Atau sebaliknya sama. Alhamdulillah hubungan kami masih harmonis. Gitu. Nah, kalau ngomongin touring Bang Haji ya, kalau touring bilang apa yang Bang Haji bilang tadi, kayak di Makassar kemarin kan 1 bulan waktunya itu. Nah itu pekerjaan gimana Bang Haji? Masalah pekerjaan kan 1 bulan kan untuk waktu yang lama, dan juga akomodasi biaya kan juga itu kan kalau ke Makassar kan nggak murah itu. Iya. Dia naik kapalnya 1, 2, 3 ya. 3 kali naik kapal itu, kapal peri penyerbangannya. Itu gimana Bang Haji pekerjaan kita? Jadi semua pasti mau hobi apapun kaitannya dengan pekerjaan. Betul, kebentur dengan pekerjaan. Kalau saya menurut saya kan, menurut kami semua mungkin ya. Kalau kita udah kondusif di rumah, harapannya kan begitu. Pekerjaan, lalu ada yang kita tinggalkan untuk di rumah, lalu kendaraan kita sendiri siap. Jadi mentalnya, secara finansial, motor juga. Kebetulan ini motor nih juga siap. Itu ya insya Allah kita diberi kemudahan di perjalanan, baik berangkat maupun pulangnya. Itu mudah-mudahan. Jadi mengenai pekerjaan yang ditinggalkan itu ya kadang kan udah ada rundown-nya di sini, ada schedule-nya. Jadi seperti nanti misalnya kami ada rakernas
yang diawali dengan rakerda dulu di masing-masing daerah, lalu rakernas. Rakernas itu untuk menentukan di mana nanti titik jambore di tahun berikutnya. Nah itu jadi kita sudah mempersiapkan itu, Den. Jadi udah mempersiapkan, ya tentunya dari cara mental finansial juga kan gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu dan untuk tahun ini beberapa bulan yang akan datang. Jadi ada gregetnya, ada taste-nya di situ. Ada sesuatu yang kami tunggu dan kami persiapkan. Mungkin seperti itu. Jadi pekerjaan aman lah Bang Haji. Alhamdulillah itu kerjaan aman. Tapi kalau namanya hobi mungkin ya Den ya. Seperti sebenarnya kita kalau analisa ya, hobi bonsai itu bukan bonsai yang tiba-tiba ratusan juta atau tak terhingga nilainya. Dari biji juga kan bisa. Ya. Semua dari situ. Jadi menurut saya dari biji orang nyiramin sehingga dibentuk dan lain sebagainya, atau kita main burung dari burung yang bahan. Ya, benar. Kalau murainya mungkin dari yang trotol, kita tunggu. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh nggak sabar di situ. Saya mungkin bisa bercerita sejauh ini bukan berarti saya sabar. Saya ngenyam ini menikmati. Nah begitu saya menikmati, saya lupa ini terpaut usia, terpaut kurun waktu tadi yang udah sekian tahun itu saya jadi lupa gitu. Jadi artinya semua yang besar itu berawal dari yang kecil Bang. Ya mungkin seperti itulah kira-kira. Kalau kadang-kadang main di motor tua, waduh sekarang harga Honda 70 aja udah sekian, harga Vespa kok sampai ratusan juta. Terus harga motor-motor maci ini, bahkan ini yang untuk kontes nasionalnya aja ada yang ditawar 4,5 miliar, enggak dikasih. 4,5 miliar. Ternyata masih ada lagi, ya motor-motor klasik tentunya. Jadi produk-produk Eropa itu bisa ada di YouTube tuh, ada juga itu. Jadi sampai 12 miliar. Kadang-kadang kita semua itu nggak bisa berangkat langsung nilai yang besar, sesuatu yang besar. Benar. Jadi semua itu ya sama lah. Tadinya awalnya kita nggak punya motor, nggak bisa naik motor. Ada motivasi hidup sehingganya kita pengen motor. Ada motivasi lagi kita sehingganya pengen tipe dan merek. Nah, itu masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan nilai, artinya tidak bisa. Iya. Nah, kalau ngomongin motor tua ya Bang Haji ya, ini perawatannya itu gimana dia? Lebih ringkih kah atau dia lebih simpel? Kalau soal perawatan. Nah itu tadi kembali seperti itu tadi. Jadi kadang-kadang teman-teman ini sebelum sudah tahu rundownnya untuk acara. Jadi jauh-jauh hari itu termasuk itu tadi persiapannya. Yang mungkin ganti kampas, yang mungkin yang pasti direstorasi lagi untuk jangan sampai nanti bermasalah di jalan. Gitu. Tapi kalaupun nanti kebetulan di perjalanan, alhamdulillah, kalau kebetulan di perjalanan itu ada apa-apa, semua nggak ada yang meminta itu yang seperti hal-hal seperti itu. Itu ya insya Allah dari Sabang sampai Merauke kami ini solid. Gitu. Jadi mungkin di satu provinsi kita bisa ngubungi si A, alhamdulillah A itu dengan tidak ada unsur paksaan siap membantu. Ke provinsi berikutnya sampai ke tujuan, sampai sepulangnya itu alhamdulillah sejauh ini kami masih solid. Artinya kalau touring di Maci nggak usah mikirin penginapan berarti. Ya termasuk. Iya. Udah seperti kami udah seperti keluarga semua ini. Sudah seperti keluarga. Justru ada sesuatu apa sih tujuannya gitu. Nanti bicara uang, nominal dan lain sebagainya. Kami ini rindu gitu. Ada satu kerinduan. Misal saya sendiri dulu saya kan lama di Jogja. Kebetulan ada 15 tahun saya di sana. Di Jogja. Ya. Dari tahun berapa Bang Haji? Dari tahun 90. 90. Saya udah di sana dulu. Dan di situ saya memang udah sebelumnya SMA itu udah seneng hobi otomotif tuh. Mungkin di eranya itu ya sebatas kalau uang aja masih lewat wesel. Ngirimnya. Kereta api aja masih 5.000 7.000 itu.
harganya untuk tiketnya kereta api. Mungkin kalau dilihat sekarang nggak ada nominalnya. Dan motor-motor itu waktu itu masih banyak, Iya, benar. habitatnya masih banyak, tapi orang-orang yang suka yang sedikit, mungkin begitu. Benar. Bisa, maaf ini bisa, saya ini perokok, jadi bisa nyambung lagi. Bisa Oke, banyak. oke. Silakan. Ini rokok apa Bang Haji? Saya kebetulan rokoknya Coba. Las Listrik. Las Listrik. Listrik. Kebetulan kaitannya dengan bengkel, kita punya bengkel. Las. Kalau Lucky Strike terlalu Amerikanan mungkin begitu. Jadi Las Listrik. Nah, selama touring itu apa ada cerita kesan dan pesannya Bang Haji? Apa cerita menarik atau pernah apalah pokoknya kesannya, cerita-cerita yang seru lah. Jadi kalau dari penatnya satu pekerjaan kita ini di rumah, di kantor atau dimanapun itu, mungkin touring itu sarana obat buat kami. Obat. Kalau orang bilang orang Amerikanya itu tombok kangen, mungkin gitu. Tombok kangen itu obat Amerika, itu asal usulnya tombok kangen itu. Amerika Eropa. Jadi diapresiasikan sama teman-teman Maci ini tombok kangen. Itu kira-kira kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau masalah suka duka, mungkin kalau belum masuk di situnya itu orang bayangannya orang banyak dukanya mungkin ya. Motor sudah tua dan lain sebagainya, orang-orangnya nyeleneh-nyeleneh. Tapi bagi kami banyak sukanya. Kalau dukanya itu nggak ada, mungkin malah nggak ada. Jadi bagaimana saya bisa mengapresiasikan seperti ini? Karena semakin lama kami tidak berjumpa, tidak besuo kalau bahasa Skotlandianya itu besuo, begitulah kira-kira. Nah, itu kalau udah lama tidak besuo itu rindu, yang ada itu rindu, yang ada itu rindu. Berarti kalau bahasa Skotlandianya Yugoslavia, Yugoslavia itu kangen, tombol kangen. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Jadi poinnya selain kita touring bisa ngerepresent dari penatan pekerjaan, bisa juga untuk silaturahmi Bang. Iya, yang pasti karena nggak mungkin semua kita ketemu kawan yang hobi, ya kapan lagi selain di touring ya, berarti. mungkin sarananya seperti itu. Jadi begini loh Den ya. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu saya belum banyak bersilaturahmi dengan abah-abah yai dan lain sebagainya. Ya semata-mata itu hanya kesenangan. Iya. Nah, jadi mohon maaf nih, lebih cenderung sifat duniawinya yang lebih tinggi gitu. Itu yang saya rasakan pribadi saya. Tapi 20 tahun ke belakang ini mungkin saya cenderung ada unsur sentuhan spiritual ya, mungkin ada sentuhan spiritual itu. Dengan seiring berjalannya waktu. Iya, saya lihat teman-teman sudah, alhamdulillah udah banyak yang hijrah atau rasa ingin tahu. Nah, ya kita pastilah, toh kita nanti akan mati kan, kira-kira begitu. Jadi saya lihat ada beberapa teman-teman bikers itu seperti di Bandung itu, mereka itu ada Bagundal Hijrah. Dari Bagundal Hijrah itu kebetulan pimpinannya, sesepuhnya itu saya juga kenal baik. Itu dia buat wadah seperti teman-teman yang mohon maaf ini yang persing, yang tatoan itu alhamdulillah sekarang sudah hijrah, main ke masjid, sudah banyak tholabul ilmi. Lalu ada beberapa juga tuh teman-teman biker subuhan. Jadi mungkin konsepnya tetap pertemuan itu di tempat ibadah, sehingganya di situ ada materi-materi yang untuk bekal kita di sana nanti. Gitu. Jadi poinnya kalau dulu kita berangkat touring cuma untuk urusan duniawi, kalau sekarang dengan sering berjalan waktu, touring itu kita dengan mengisi secara spiritual dan juga hal-hal yang positif berarti Bang Haji ya. Nah, kalau ngomongin hal positif, nah dengar katanya di rumah Bang Haji ini sering
kumpul-kumpul santri-santri ngalong itu ngapain Bang Haji santri ngalong? Itu saya berangkatnya sederhana gini, Jan ya. Saya ini kan suka di musik juga suka. Kebetulan saya punya paguyuban kencurungan itu ada. Lalu saya ini belum lama juga meninggalkan hobi kicau, burung. Jadi artinya saya tidak Banyak hobi Bang Haji. saya talak ya. Artinya saya masih mencintai, cuman saya sudah tidak merawat lagi. Lalu bonsai itu kebetulan saya untuk kontes untuk tingkat nasional juga kita masih ada di kebun kita, ada di taman tuh masih ada yang ngurus juga kebetulan. Saya punya lahan memang saya tanemin bonsai. Bonsai. Ya. Kapan-kapan boleh kami main Bang Haji? Bisa. Jangan kalau main pasti saya kasih. Saya kasih hadiah itu. Banyak bibit-bibit yang kita harus kembangin lagi itu. Potensinya banyak di situ. Nah, ini kebetulan yang saya agak taste-nya tuh kena di hati saya, memang saya dari kecil, dari kakek turun ke orang tua, lalu saya dan adik-adik ini kebetulan kami adik beradik ini dari 6 ini 4 cowok semua. Cowok semua kami keluarga ini, dan sama hobinya sama, kebetulan senang sesuatu yang baru dan di luar daerah, jadi reading tadi itu. Nah itu saya buat wadah ini, saya kumpulkan ini. Pada dasarnya saya itu suka nongkrong gitu aja. Saya suka nongkrong, suka jalan, suka kongko-kongko. Kalau anak-anak sekarang, teman-teman sekarang nih bilang suka kongko-kongko. Lalu saya ada dari beberapa itu saya rangkum aja. Saya coba cerna bahwasanya mereka pernah ngobrol-ngobrol tentang kajian lah ya, bahasanya kajian. Karena mungkin saya sering dipakai untuk di pondok, ada di masjid, lalu di madrasah itu kaitannya karena saya dengan gambar. Gambar apa tuh Pak Haji? Jadi gambar bangunannya awalnya di situ. Arsiteknya. Ya, saya di arsiteknya. Kebetulan saya memang pendidikan saya di situ dulu. Nah, waktu di Jogja saya ambil pendidikan itu. Akademisnya saya alumni di situ. Nah, lalu saya buat konsep pindah tempat nongkrong. Sebenarnya pindah tempat nongkrong yang mereka ada kebutuhan. Saya lihatnya ada kebutuhan. Secara spiritual ada kebutuhan. Untuk mengisi kekosongan mereka. Kekosongan. Nah, waktunya itu di malam, yang pasti malam. Nah, nongkrong ini kan kita udah penat urusan duniawi nih, urusan kerja dan lain sebagainya yang di kantor dan lain sebagainya. Ini kan kita mau nyantai, mau kongko-kongko tadi. Lalu ada beberapa di situ masukan-masukan yang saya cerna. Mereka ada yang bilang, Bang Haji, saya ini nggak bisa baca Al-Quran tuh. Oh ya, ada masukan lagi begini. Awalnya seperti itu. Karena mungkin dulunya nggak ngikut ngaji. Ya, jadi ya semua punya latar belakang. Yang jelas pribadi saya juga, saya bukan orang pondokan, bukan. Tapi untuk panutan saya punya banyak ya. Abah Yai ada. Hafid alimnya ada. Oh jadi santri ngalong itu dia poinnya ngaji di rumah Bang Haji. Iya. Jadi kalau saya ngajak teman-teman itu, yuk ngaji yuk. Di mana? Di bengkel saya gitu. Jadi bengkel saya ini bengkel kreasi ya. Di situ kita berkarya apapun di situ. Bengkel saya makanya sebutan dari dulu tuh bengkel kreasi Empu Geni. Saya punya bengkel kreasi Empu Geni. Jadi orang ngertinya bengkel itu kan persepsinya kan orang secara universal, ini barang gua rusak nih, gua mesti dandan di mana? Di bengkel kan? Nggak taunya bengkel kipas angin, nggak taunya bengkel elektronik, nggak taunya kan? Nah, jadi disitulah mungkin saya bicara bengkel kreasi ini ternyata banyak karya seni, banyak unsur seni yang saya sendiri, saya pelaku seni, ini pelaku seni. Jadi saya ajak teman-teman nongkrong awalnya, lalu mereka ada kebutuhan. Nah, di situ saya coba buka tabirnya ini, gimana kalau ngaji ini. Oh, mereka setuju. Ya setuju nih. Ya sekarang siapa sih yang mau diajak ngaji kan gitu? Ya orang pasti udah mikirnya males ngaji dengan seperti itu. Nah kalau mereka ngumpul-ngumpul itu berarti ada pengajarnya, ada ustadznya. Ada. Jadi kebetulan saya juga dulu
waktu buat pondok tahfidz itu kita punya Ustadz Kiai ya, kiainya itu kebetulan alumni dari Payaman, Darul Mukhlasin dari Magelang tuh Oh, dari pondok Magelang. ya pondok tahfidz, karena saya juga pernah di Jawa, jadi pondok tahfidz Darul Mukhlasin. Jadi ada abah yainya di situ yang ngajar itu beberapa ustadznya itu yang saya comot. Oh. Saya mohon lalu dipersilahkan Untuk mengajar Iya. kawan-kawan yang seperti tanda kutip Iya. latar belakangnya beda-beda itu ya. Oke lah, kita definisikan begini. Teman-teman ini nggak tahu semua. Ada yang nggak tahu huruf alif, ada yang tahu aja huruf alif aja. Artinya di situ saya coba mengkolaborasi bahasa hobi nongkrong, lalu saya jadikan situ tuh secara perlahan wadah untuk tholabul ilmi. Berarti tanda kutip ustadznya yang kita culik Pak. Ya, Oh, alhamdulillah. ya artinya saya mohon dengan ustadznya. Ustadz, saya Kita punya datangkan langsung ustadznya gitu. sejauh ini kan saya hanya membentuk fisik, bangunan, madrasah dan lain sebagainya. Ustadz, saya pengen di dalam tuh untuk kemakmuran. Kemakmurannya bagaimana gitu. Cuman sawah ladangnya di bengkel, saya bilang. Kenapa? Tempat Kalau mereka saya ajak langsung ke masjid nggak mungkin. Ya, betul. Saya ajak ngaji aja yang di mana, di bawah pohon atau di mana, nggak mungkin juga. Jadi mereka itu awalnya seneng kumpul di bengkel saya gitu. Kungku ngobrol. Ya itu tadi yang hobi kencurungan main gitar dan lain sebagainya gitu. Bener-bener. Jadi mereka penasaran gitu. Ya, seperti itulah Asal-muasalnya kira-kira. mereka nongkrong. Jadi Bang Haji minta sama Pak Kiainya minta tolong hadir di situ dan juga langsung bikin ngaji di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau masalah itu santri-santri Ngalong itu umurnya dari berapa? Apakah dia umurnya rata semua? Apakah dia nggak imbang umurnya gitu Bang Ji? Jadi saya setelah itu berjalannya waktu, saya bisa jawab tuh karena berjalannya waktu. Udah berapa tahun Bang Haji? Ini Santri Ngalong? alhamdulillah tuh masuk 4 tahun 4 bulan. 4 tahun. Per hari ini udah masuk kalendernya 4 tahun 4 bulan. Oh, jumlah ininya? Kalau Kawan-kawannya? jumlah di luar TPA, jadi yang dulu tuh merintisnya dari anak-anak juga. Karena mereka kebutuhannya butuh setoran hafalan untuk di sekolah mereka yang dari SD, SMP Ya, sampai tingkat sekarang. SMA. Ya, benar. Jadi untuk pendidikan dulu, awalnya itu untuk pendidikan dulu. Nah, saya panggilkan ustadznya yang tahfidz. Jadi yang tahfidz. ya, yang tahfidz. Jadi yang sudah memang sudah ahlinya ya. Iya, Saya serahkan ke beliau. Jadi saya hanya sarana aja ini. Saya sarana. Kok berjalan gitu. Jadi ini di luar anak-anak ini yang untuk bapak-bapak, artinya yang bujang, bapak-bapak. Ada juga di sini pensiunan PNS. Pensiunan Bang. Dokternya ada. Lalu saya juga nggak nyangka ada yang dari kepolisian juga ada. Artinya Lengkap berarti. lengkap, Bang Haji. alhamdulillah lengkap. Jadi saya terus melihat ya kalau bahasa spiritual itu kan universal. Iya, semua orang Jadi butuh ada ya, masing-masing. kita nggak bisa membeda-bedakan. Nah, jadi dalam tanda kutip kita tidak bisa memastikan seseorang tuh si A yang dapat hidayah, si B tidak mungkin, itu tidak bisa memastikan. Dari situ analisa saya seperti itu. Jadi begitu saya perhatikan, kok banyak nih. Nah, itu jumlah semuanya untuk saat ini sekitar, alhamdulillah, mohon doanya juga, itu sekitar 57 orang. 57. 57 orang tuh kalau berangkat semua ya sepertinya bengkelnya agak penuh itu. Ya, sudah agak penuh gitu. Nah, itu program-programnya dari Iqra, lalu mereka udah ke jenjang Al-Quran selama 4 tahun ini. Bahkan imam-imam masjid dan musola di sekitar saya itu, bahkan ada yang dari mungkin kampung lain ya, itu memang mereka setoran Fatihah, karena Fatihah kan rukun kauliyah itu. Dan itu rukun kauliyah, jadi kita harus benar dulu bacaannya. Lalu surat-surat pendek di situ, surat-surat pendek itu imam-imam masjid dan musola sekitar tuh ya alhamdulillah mau gabung. Jadi ibarat kalau makanan tuh tinggal sesuai porsi badan. Oh iya benar. Gitu. Lalu alhamdulillah ini ada pensiunan juga, kebetulan yang pensiunan artinya dari PNS, beliau pensiun jadi di usia 60 sekian ya. Itu sudah ada dapat 1,5 juz hafalannya.
Kalau anak-anak wajar ya, Ya, karena mereka ada kebutuhan di studi sekolah ya, ada yang 3 juz gitu. Kira-kira alhamdulillah. Lalu berjalannya waktu nih ternyata dalam satu minggu ini, Den, ini jadi ada Iqra, lalu ada Al-Quran, lalu ada fikih. Fikih ini kan ya tentu adab-adabnya sholat, adabnya kita masuk masjid. Ini yang tadinya saya sendiri yang awalnya ya awam, jadi saya ikut karena saya terlibat, jadi saya banyak tahu juga, jadi banyak belajar lah. Kita semua sama. Jadi menurut saya belajar ini dari kita lahir sampai kita menjelang mati yang kita nggak tahu sendiri, kita memang perlu belajar, itu perlu ya. Jadi untuk bekal kita insya Allah di sana nanti. Begitulah kurang lebihnya. Jadi alhamdulillah saya juga bersyukur, dan untuk rekan-rekan Abah Yai, Ustadz dan pengasuh-pengasuh yang lainnya, saya selalu seperti untuk saat ini rekan-rekan lagi ada kedatangan Habib dari Pekalongan, dari Jawa Tengah. Habaib ya. Ini memang beliau sudah ngerintis di sini ada 15 tahun, 14 sampai 15 tahun silaturahmi. Saya selalu mohon doanya agar kami ini bisa istiqomah. Kami bisa istiqomah. Apa yang kami kerjakan ini mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Ya, benar-benar. Terus ada dampak dari terutama lingkungan saya, itu orang tuanya sudah seneng, katanya anak-anaknya, Bang Haji, anak saya sekarang kalau di rumah baca Al-Quran. Bang Haji, alhamdulillah anak saya sekarang udah mau ke masjid. Ya, itu aja saya udah ada rasa syukur, saya bersyukur gitu. Itu dampak yang saya rasakan seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk semua yang mungkin nanti melihat tayangan ini, kami santri Ngalong nih kami mohon sekali doanya, mudah-mudahan rekan-rekan semua teman-teman ini bisa istiqomah. Amin. Berarti mereka ini santri Ngalong ini ya termasuk beruntung lah. Alhamdulillah. Ada wadahnya Alhamdulillah. itu, dan juga Pak Yainya ada. Alhamdulillah. Fikihnya ada, Qurannya ada, dari dasar Iqra-nya juga ada, berarti ya. Luar biasa. Ini dari motor, terus dengan seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya bertambahnya umur, jadi melakukan hal-hal yang positif dan juga berguna bagi sekitar, Bang Haji ya. Ya, insya Allah seperti itu. Sebenarnya tidak ada seorang kiai kalau di situ tidak ada santrinya. Iya, betul. Sama aja, kita juga tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak berangkat dari hal yang kecil. Jadi harapannya kita ini belajar nggak perlu banyak, tapi sedikit, dan kita coba praktekkan itu supaya ya alhamdulillah mungkin bermanfaat buat orang lain itu. Mungkin saya hanya berandai-andai sederhana seperti itu aja gitu. Ya alhamdulillah lah, itu alhamdulillah. Jadi saya juga nggak nyangka yang berangkatnya hanya 4 orang, sampai sekarang mungkin jumlahnya puluhan. Kembali lagi seperti apa Bang Haji bilang tadi, semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Dan juga kita dengan seiring berjalannya waktu, ya kita nggak tahu jadinya kan seperti ini gitu. Ya alhamdulillah. Bisa kumpul hampir 60 santri Kalong, dan juga itu umurnya bervariatif dan lengkap ya, dari polisi, pensiunan, wira swasta, PNS. Ya, benar. Ngumpul jadi satu sisi semua. Masya Allah. Boleh nyambung ini, mohon maaf boleh, ini. boleh. Maklum lah, Empu Geni jadi kaitannya dengan api ini, ya, api dan asap ya kan, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar. Gitu. Coba dihidupin dulu api. Iya, silakan Bang Haji. Terakhir nih Bang Haji nih, ada nggak kesan dan pesannya untuk anak-anak muda yang di luar sana gitu loh? Entah pesan untuk mereka, setidaknya semangat atau untuk kehidupan mereka dari Bang Haji, pesan dan kesannya. Jadi kalau untuk anak-anak muda mungkin yang di sana masih ya dalam arti kata lagi mencari jati diri, lagi pingin ngurus-ngurusin hobi duniawi kan begitu. Nah, silakan Bang Haji pesan-pesannya. Jadi kalau pesan dan kesan, jadi saya coba apresiasikan sendiri-sendiri ya. Jadi
pesan dulu. Bagaimana kita mau bicara kesan kalau pesan itu nggak ada, kan begitu. Jadi pesan saya begini, manfaatkanlah waktu itu seiring dengan apa potensi kita, diri kita sendiri. Manfaatkan sebaik-baiknya, itu menurut saya ya. Jadi ngapain kita melihat orang lain begini, sementara mungkin kita nggak bisa menjangkau. Iya benar. Atau kita ini sudah memiliki pesan tadi itu, kenapa kita nggak coba menyampaikan? Iya. Walaupun satu ayat, walaupun satu kata, mungkin ada manfaatnya buat teman-teman kita. Nah, di situ nanti kita bisa bicara kesan, ya kan? Setelah pesan tadi, kesannya apa? Setelah kita melakukan hal-hal yang untuk positif, yang baik buat siapapun, bukan berarti anak muda masih gejolak. Iya. Sekarang kan banyak peristiwa orang tua juga yang nggak tahu adab, Iya. banyak. Artinya orang-orang yang pejabat juga yang ini kita nggak bisa banding-bandingin. Artinya itu ujian. Artinya itu ujian. Menurut saya sedikit sekali. Mungkin kita dapat ilmu atau kita pengertian gitu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain, itu aja. Iya benar. Ada manfaat buat orang lain. Ya nggak bisa luas, ya di sekeliling kita. Ya mungkin Iya. dengan tangan kita ada manfaat dengan tadi itu. Iya. Bibit bonsai misalnya, ini satu contoh dari biji kita siram sehingga ini dia jadi besar. Iya benar. Gitu. Dan juga Atau- nanti pohon itu jadi besar, berguna bagi sekitarnya. Ya, begitulah. Entah itu dia daunnya jatuh ke tanah jadi pupuk buat dia Ya, sendiri. jadi semua itu sebenarnya Allah menciptakan itu ada manfaatnya. Cuman kita aja yang kadang-kadang mungkin nggak memperhatikan. Jadi di dalam tanah ada ulet-ulet itu untuk mencerna dan lain sebagainya. Jangan menyalahkan nanti yang di atas Ya. kok ada ulet juga. Artinya Benar, mungkin Bang Haji. itu lebih bisa dikatakan lebih spesifik lagi, ada manfaat semuanya. Jadi kalaupun ilmu sedikit apa yang kita dapat bisa bermanfaat buat orang lain, itu mungkin kesan-kesan saya seperti itu. Jadi ngapain kita, mohon maaf ini insinyur tapi maunya apa-apa dimakan, sekalipun bukan haknya atau apa, yaitu mungkin tolong kita masing-masing introspeksi diri lah ya. Lebih baik dia ini nggak sekolah tapi ilmunya bermanfaat buat orang lain. Benar. Tapi ini Berguna bagi bukan sekitar. sebagai perbandingan ya, gitu. Kira-kira begitulah. Ini kalau kita bahas ini sangat seru pembahasan ini, dan juga kita udah sampai di pengunjung waktu Bang Haji. Dan cerita-cerita Bang Haji ini ya menurut saya pribadi sih sangat menginspirasi dari Alhamdulillah. dari hobi terus lari ke pekerjaan dan juga akhirnya berguna untuk lingkungan sekitar gitu loh. Alhamdulillah, Juga. insya Allah. Masya Allah. Semoga ini jadi ladang pahala dan amal untuk Bang Haji ya. Amin buat semua. Iya buat semuanya. Insya Allah. Terima kasih Bang Haji sudah datang di Denles TV. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu lancar, jaya, darat, laut, dan udara. Amin. Dan Denles TV, Amin. insyaallah. Amin. Cukup sekian dulu podcast kali ini ya. Next kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang menginspiratif dan memotivasi guys ya. Oke. Bye.